Sebuah titik terang akhirnya datang dari panggung diplomasi internasional. 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh pasukan Israel, kini akhirnya menghirup udara kebebasan. Jumat, 22 Mei 2026, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, membagikan sebuah video yang membawa kelegaan sekaligus rasa pilu mendalam melalui akun Instagram resminya. Dalam video tersebut, Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono, mengonfirmasi bahwa ke-9 relawan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla ini sudah berada di tempat yang aman, yakni di Istanbul, Turkiye. Mereka berhasil dievakuasi dan segera dipulangkan ke tanah air. Namun, di balik senyum kebebasan itu, tersimpan kisah memilukan tentang kekejaman yang harus mereka lalui selama 3 hingga 4 hari berada di dalam sel penahanan Zionis. Kebebasan ini harus dibayar mahal dengan luka. Daryanto Harsono mengungkapkan, selama masa penahanan, para relawan Indonesia mengalami kekerasan fisik yang luar biasa dari aparat Israel. Mereka tidak hanya diinterogasi, tetapi juga mengalami penyiksaan nyata seperti ditendang, dipukul, bahkan tubuh mereka dialiri arus listrik atau disetrum. Kendati telah melewati masa-masa traumatis tersebut, kondisi fisik ke-9 WNI ini berangsur membaik saat tiba di Istanbul. Dalam video yang dirilis Kementerian Luar Negeri, ke-9 pahlawan kemanusiaan ini tampak berdiri tegap menghadap kamera dengan keffiyeh yang melingkar erat di pundak mereka, berlatar belakang bendera Turkiye. Kehadiran mereka seolah menegaskan bahwa semangat kemanusiaan tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh intimidasi fisik. Jika kita memutar kembali ingatan pada Rabu, 20 Mei lalu, publik sempat diguncang oleh pesan darurat atau sinyal SOS berupa video yang dikirimkan oleh Global PAC Konfu Indonesia. Video itu memperlihatkan detik-detik penangkapan mengerikan yang dipimpin langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir. Dalam video yang sengaja dipamerkan Ben-Gvir di akun X pribadinya, terlihat keangkuhan yang nyata. Sebanyak 430 aktivis dan jurnalis internasional dari Italia, Korea Selatan, hingga Indonesia dipaksa bersujud dengan tangan terikat erat. Tak pandang gender, tak peduli asal negara. Ketika seorang aktivis wanita dengan berani meneriakkan Free Palestine, Ben-Gvir yang naik pitam langsung membungkamnya dan memaksanya berlutut. Dengan pongah, Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel di hadapan para sandera dan berorasi, "Selamat datang di Israel. Kamilah pemilik tanah ini." Ia bahkan mengejek para relawan sebagai pendukung terorisme dan meminta Perdana Menteri Netanyahu untuk menjebloskan mereka ke penjara lebih lama. Di Indonesia, video tersebut sempat membuat hati masyarakat teriris. Seniman Chiki Fauzi bahkan sempat mengenali salah satu sosok yang dipaksa bersujud dalam video tersebut sebagai Hendro Prasetyo, relawan dari Smart 71 yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri, berdasarkan kesamaan pakaian hijau biru yang dikenakannya saat penangkapan. Namun kini, kekhawatiran itu telah berubah menjadi rasa syukur yang membuncah. Drama penyanderaan dan penyiksaan di perairan internasional itu akhirnya berakhir. 9 WNI kita berhasil lolos dari cengkeraman ketidakadilan. Mereka dijadwalkan akan segera terbang kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Perjuangan mereka di jalur laut mungkin dihentikan paksa oleh senjata, namun kepulangan mereka ke tanah air membawa bukti nyata bahwa gaung kemanusiaan dan kebebasan Palestina akan tetap menyala, tak peduli seberapa keras mereka mencoba membungkamnya.